Baik, selamat pagi. Pagi. Semua ya. Kemarin berita mix buat Dow Jones, hanya plus 40 dan turun juga sekitar 30-an kemarin untuk Dow Jones. Oke. Saya bacain dulu pertama berita untuk Forex Factory hari ini. Beritanya ntar cuma jam 7.15 dan jam setengah 8 ya. Tadi pagi jam 8 ada berita buat New Zealand ya. Makanya kalau ngeliat Aussie emas itu naik ke atas karena berita New Zealand ini, business confidence. Business confidence di sana naik. Kenapa sih? Kalau New Zealand bisa efek ke Aussie ke emas? Karena negaranya berdekatan sekali, ya seperti Euro dan GBP, demikian juga Aussie dengan New Zealand, ya. Dan Aussie penghasil 30% emas terbesar di dunia. Makanya efek Aussie juga efek ke emas, pergerakan harganya. Lalu nanti jam 7.15 ada ADP non-farm payroll. ADP non-farm payroll adalah jumlah orang mendapat pekerjaan di luar sektor pertanian disurvei oleh pihak swasta, ya. Dari ntar kalau hari Jumat itu disurvei oleh pihak pemerintah. Itu bedanya. Jadi kalau yang swasta itu pergerakannya nggak sebesar yang pemerintah. Nanti hari jam 7.15 jumlah yang dapat pekerjaan turun, artinya tidak bagus untuk Amerika. Lalu GDP untuk Amerika diprediksi adalah 0,8 jadi 1,1, turun ke bawah. Jadi ntar malam beritanya kurang bagus buat Amerika. Oke? Kemarin indeks Hang Seng itu naik ke atas. Yang pertama dikarenakan ada suntikan dana dari negara Cina ke perekonomian negara Cina. Saya ulang sekali lagi ya. Kemarin pemerintah negara Cina menyuntik dana ke pasar finansial negara Cina. Ya, karena Shanghai Composite Indexnya sudah cukup lemah. Sudah sentimennya tidak bisa naik. Makanya disuntikin dana ke dalam finansial sektor di Cina. Nah, kok efeknya apa ke Hang Seng? Hang Seng itu kebanyakan saham-saham di Cina. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Hang Seng kebanyakan perusahaan-perusahaan di Cina. Makanya kalau itu disuntik, otomatis perusahaan-perusahaannya naik, sahamnya juga terdongkrak. Itulah kenapa Hang Seng kemarin naik ke atas. Oke. Lalu dari Amerika, ya sektor teknologi topang S&P dan Nasdaq kemarin naik banyak itu teknologi. Oke? Tidak ada yang terlalu signifikan untuk yang kemarin buat Dow Jones, masih menunggu berita. Berita apa sih? Saya jam 1 malam nanti itu ada FOMC statement, ya. Saya ulang lagi, jam 1 malam ada FOMC statement. Ya, jadi buat yang punya posisi diamankan dulu, entah pakai stop loss kek, entah mau ditungguin, atau memang Anda sudah punya trading plan sendiri. FOMC statement ini akan membahas masalah stimulus nanti malam. Ya, apakah stimulus Amerika akan dikurangi? Kalau dikurangi kapan? Berapa? Dan segalanya. Ya, itu ntar Ben Bernanke yang speaks. Efeknya besar gak? Besar. Ya, the last FOMC statement itu efeknya sampai 70 poin. Oke? Saya cek lagi. Oke. Sekarang dari corporate news, batu bara di Cina, ya China Shenhua, China Coal, ya dia perusahaan batu bara lah intinya. Itu sedang merencanakan suatu rencana agar sektor batu bara itu bisa naik ke atas lagi, ya untuk perusahaan-perusahaan Cina. Jadi saya udah bilang dari kemarin bahwa China Shenhua dan China Coal itu bagus banget harganya, yaitu perusahaan batu bara di Cina. Lalu Wayne Macau tuh judi, itu dia baru punya proyek. Jadi ada proyek baru untuk Wayne Macau, kemungkinan besar bisa bawa dampak sahamnya untuk naik ke atas. Dan Lenovo atau komputer, ya banyak ditolak oleh militeri dan intelijen di Amerika. Oke, itu bisa bawa dampak negatif untuk Lenovo itu sendiri. Baik, langsung ke chart. Besok Swiss Bank Holiday ya, USD CHF. Oke, ini masih sama dengan Dow Jones sideways ya, antara 15.625 sampai 14.520. Masih sama, belum ada yang berubah. Oke, next aja. Itu ntar di copy aja ya, kayak kemarin. Oke. Yang Hang Seng juga masih sama ya, targetnya masih 22.500. Oke. Jadi saya langsung ke emas saja untuk hari ini. Bentar ya. Yoi. Guys, kalau ada yang mau nanya masalah corporate news atau mau itu langsung ke rumah riset saja ya.
Oke. Atau open yang bagus ya. Oke, langsung emas sama 22.500 targetnya. Next. Ini emas target hari ini 13.75. Bukan hari ini, minggu ini 13.75 targetnya untuk emas ya. Apalagi target untuk emas minggu ini 13.75. Supportnya 13.12. Supportnya 13.12. Jadi untuk aset beresiko hari ini diprediksi naik ke atas dan dolar turun ke bawah. Oke. Next. Untuk Aussie hari ini prediksi adalah sampai siang kemungkinan besar masih turun ya. Tapi nanti siang kemungkinan besar akan diambil buyer oleh para pelaku pasar. Ya, jadi Anda bisa memulai harga bagus kemungkinan besar jam 2 siangan untuk Aussie ya, setelah penutupan market Australia. Nah, jadi untuk Aussie wait and see dulu, tetapi uptrend ya sampai nanti malam. Sekali lagi ntar ada FOMC statement. Jadi kapan nih buat ambil Aussie bagusnya? Ntar Anda lihat jam 2 ya. Buat yang punya WhatsApp, saya update di WhatsApp. Kalau enggak, Anda bisa langsung ngomong riset tanya. Euro USD buy, rekomend hari ini. Ya, buy. Dengan stop loss 132.45. 132.45 stop lossnya. Dan take profitnya 13.300. 13.300. Baik, rekomend ini untuk euro. Next. Ini pound sterling. Wait and see untuk pound sterling ya. Sama, kemungkinan besar jam 2 baru dapat harga bagus dan kemungkinan besar naik untuk siang nanti. Tapi kayaknya dari sekarang sampai siang harusnya sideways saja buat pound sterling. Oke. USD CHF rekomendnya sell hari ini ya. Sell. Take profitnya 9240, 09240. Dan stop lossnya 09330. 30. Baik. Sekian dan terima kasih. Masih ada ini saham nih ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, buat yang baru-baru, saya mau sajikan sedikit mengenai perbedaan antara saham dengan forex dan emas. Pertama, perbedaan saham dan forex dan emas itu adalah dari jam pasarnya. Kalau forex dan emas itu 24 hour. Tapi kalau untuk saham, dia buka untuk masing-masing jam kerja dari negara tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada kodenya H0002 untuk daily ya, time frame daily. Itu adalah salah satu saham di Hong Kong yang namanya CLP ya. CLP itu adalah penyedia tenaga listrik di Hong Kong. Kalau perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa perusahaan swasta yang menyediakan sumber tenaga ke Hong Kong dan mereka punya penyebaran. Ada Inggris, kemudian ada Singapura dan segala macam. Jadi nggak cuma Hong Kong doang yang mereka supply. Nah, intinya begini teman-teman. Perbedaan kedua untuk saham itu adalah ketika kalian melakukan tindakan suatu buy atau suatu sell, ya, terutama di dalam buy, kalian bisa lihat di sini dia mempunyai 500 lembar, ya. 500 lembar di harga 64.65. Oke. Kalau kita kalikan 64.65 dikali 500 lembar dibagi 7,8 misalnya. Maka di sini kalian akan mendapatkan angka sebesar 4.144. Untuk CLP 4.144 per satu lot dolar. Ya. Oke. Jadi jikalau Anda punya dana sebesar 5.000 US dollar, resiko terburuk yang bisa terjadi apa? Ada yang tahu? Langsung habis lebaran. Bisa habis 4.000-nya? Tidak. Jikalau Kalau bangkrut.
Jadi bedanya saham yang kedua dengan forex dan forex index dan emas adalah resiko terbesar kita beli saham itu adalah ketika suatu perusahaan tersebut bangkrut. Ya, perusahaan besar yang sudah terbuka, yang mempunyai banyak sekali karyawan, ya, memberikan hajat kepada semua orang yang kerja di dalamnya, bangkrut. Anda bisa bayangkan contohnya misalnya seperti Indofood atau Telkom atau Telkomsel atau XL atau ya perusahaan-perusahaan yang gede deh, itu bangkrut. Seperti itu pemikirannya. Jadi kalau Anda punya dana 5.000 US dollar, kemudian Anda belikan satu lot buy di CLP, kemungkinan terbesar adalah harga CLP itu 0 atau bankrupt. Selama harga itu tidak bankrupt, maka duitnya tidak akan hilang. Nah, itu salah satu point of safety untuk jualan saham. Nah, kalian di sini untuk berjualan saham harus bisa menghafalkan dulu, mengerti company profile dari masing-masing perusahaan tersebut. Jadi kalian bisa cerita seperti ini, Pak, sektornya ini, dia jualannya ini, kemana aja, butuh dananya sekian. Resiko terbesar adalah ketika si penyedia tenaga ini bangkrut. Oke? Kemudian, next, coba tolong lihat yang ini deh. Pak, maksudnya kalau ini dibeli secara konvensional kan, bukan ditradingkan di lewat. Jawab ini, Pak. Ini bisa dua arah lagi. Ini MGMC, Pak. Enggak, yang itu tadi, teori itu tadi. Teori dua ini berlaku untuk dua, Konvensional. full margin maupun margin. Bedanya, kalau Anda masuk di MGMC, tidak melalui bursa sahamnya Hong Kong langsung, di sini kalian cuma kena 10%. Jadi, kalau Anda klik buy satu lot atau klik sell satu lot, maka di sini Anda hanya bayar sebesar 10%. $400 saja sudah bisa beli ini. Itu marginnya. Itu marginnya. Kalau Anda lewat konvensional bursa, Anda harus bayar 4.144. Tapi, saya minta kalian bisa menjelaskan kepada customer bahwa kalau Bapak punya dana 5.000 di account, walaupun marginnya $400, resiko terburuknya adalah CLP bangkrut. Dari harga 64.65 Hong Kong dollar, ya, drop sampai dia zero. Jauh nggak? Jauh. Makanya strategi paling gampang untuk bertransaksi saham adalah ketika dia drop 10%, buy. Drop 10%, buy. Bahkan kalau bisa, lotnya dibesarin. Itu strategi paling gampang untuk bermain saham. Mungkin untuk level ini, untuk yang mini account 5.000, ini besar. Tapi kita punya beberapa saham di MGMC, itu yang nilainya kecil-kecil. Jadi kita ngajarin dia untuk bertransaksi main saham. Nah, inilah perbedaan antara saham dengan forex. Oke. Berarti itu sama kayak sistem sekuritas dalam negeri ya, Pak? Iya, kita juga sekuritas, kita juga saham. Cuma bedanya izin kita di sini future investment company. Ibaratnya kalau foreknya itu kalau turun nggak ada ujungnya. Kalau Nah, saham iya. kalau turun sampai nol. Ada ujungnya, Ya. jadi ada batasan terakhir limitnya. Ada limitnya buat saham. Nah itu kemungkinan besar nggak bakal kecapai. Kan kalau nol bangkrut. Bangkrut. Iya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang kita jual di sini adalah perusahaan-perusahaan nomor 1 sampai 10, oke 20 lah misalnya di negara tersebut. Kayak kita jual Telkomnya, Indofoodnya, ya kan, Telkomsel, Indosat, bla bla bla. Nah ini yang kita jual. Tapi kita jualnya Shanghai punya, Hong Kong punya, dan US punya. Sorry, kalau di MGMC nggak ada US, Hong Kong saja yang ada US. Oke, tapi kalau di MGMC ini lotnya kecil-kecil, seperti itu. Satu lotnya lembarnya sedikit, nggak banyak. Contoh satu lagi nih, coba lihat yang lain deh. Mana? CNOC, Kodenya berapa ya? udah ada yang tengah yang tengah. Oke, yang ini yang CNOC ya. Oke, sekarang contoh, kalian sering dengar kan yang namanya CNOC? Mungkin yang baru belum ya. CNOC itu adalah panjangan dari China. Apa nih? National. Apa? Yes. China National. China National Offshore Oil Oil Corporation. Ya, ngarang aja deh dikit. Kalau di depan klien, kali tanya CNOC apa? Gitu jawabannya. Biasanya dia nanya bukan nama CMOC itu apa, tapi bidangnya di apa biasanya. Iya betul Pak, kan ada yang iseng Pak klien ya. Oke. Oke, CNOC sekarang di 14.404. Kita kalikan coba Mil, kita berapa tuh? CNOC berapa lembar? Lihatnya di sini. Nih. 1000 lembar. Oke, kita kali 1000 lembar. Bagi 7,8. 128,20. Ketemunya cuma 1.800 teman-teman. 1.800 dolar. Kalau Anda punya goceng, Anda bisa beli 3 lot. 3 loh.
Worst case 0. 14 ke 0. Ini oil company. Dia sangat sensitif terhadap pergerakan minyak. Dan dia lagi turun. Bisa dong kalian ngomong, "Pak, ini minyak lagi murah, Pak. Beli, Pak." Yang namanya minyak nggak mungkin nggak dibeli orang, Pak. Apalagi nanti masuk akhir tahun, musim dingin. Sekarang lagi summer kan? Ntar lagi masuk winter kan ya. Bisa kan kalian cerita seperti itu? Oke. Uang Bapak nggak bakal hilang. Kecuali perusahaan Aussie, ya. Perusahaan minyak nomor 4 di Cina. Saya nggak tahu nomor berapa, tapi itu sebenarnya nomor 4 Bilang aja nomor bangkrut. Ya, bilang aja nomor 4. Intinya Ya, iya. mudah-mudahan saya ngomong seperti ini kalian dapat ting Gambaran. ting ting ada bohlam-bohlam lampunya di atas. Intinya you ngambil buy nih di bawah, harganya udah bagus. Terus kalau turun lagi gimana? Turun lagi ditungguin aja. Tungguin aja, soalnya pasti naik. Kan nggak mungkin bangkrut perusahaannya. Gitu. Intinya seperti itu. Gitu, intinya seperti itu. Berarti nggak usah di cut loss ya. Iya. Mati dulu. Gitu, kan. aja. Gitu, ditungguin aja. Rekaman. Tapi kalau pas turun ngambil sell kan boleh kan? Pada Ini dua arah.